lagi dan lagi memetik daun kari karena hari ini tuh aku mau masak rendang daging. Ini itu videonya aku awalin dengan kegiatan aku memetik daun kunyit. Selanjutnya aku juga mau petik daun kari karena ceritanya hari ini bun, aku itu mau masak rendang daging. Daging kurban yang dikasih pas lebaran Idul Adha kemarin itu masih ada di dalam kulkas, dan kebetulan juga hari ini tuh aku udah gak ada stok ikan lagi sama sekali. Jadi pas aja gitu ya bun momennya. Ini tuh aku lagi belahin kelapa. Kelapanya itu agak lumayan besar gitu ya bun, jadi agak susah gitu ngebelahnya. Bukan itu aja sih, pas marutnya juga agak susah. Enaknya kalau kelapa besar kayak gini tuh kan pakai parutan mesin gitu ya, biar lebih mudah. Ya udah lanjut lagi aja. Ini tuh kelapanya sebagian aku mau masak dulu bikin kelapa gongseng gitu loh bun. Ini tuh kelapanya aku gongseng sampai bener-bener kecoklatan kayak gini loh bun. Kalau udah ini tuh tinggal dihaluskan aja. Biar lebih cepat aku itu ngehalusinnya pakai blender aja, tapi ini tuh dikasih minyak sedikit supaya nanti itu blendernya bisa jalan ya. Bisa muter maksudnya. Udah langsung aja kita balik lagi ke dalam kuali. Aku tumis dulu bawang merah. Kemudian ini bumbunya sudah aku siapkan semuanya, tinggal kita tuangkan aja. Aduk-aduk sebentar, lalu ini dia kelapa gongseng yang sudah aku haluskan tadi. Tinggal dimasukkan aja semuanya. Oh ya, ini tuh masak rendangnya versi aku ya, pakai resep dari mama. Jadi kalau misalnya ada bumbu yang salah, terus cara masaknya juga salah, mohon dimaklumin gitu ya bun. Semua bumbu sudah aku masukkan, dan kayak rempah-rempah penambah kayak daun kari, daun kunyit, serai, sama lengkuasnya juga sudah aku masukkan. Oh ya, tadi itu di awal kalian masih ingat kan kalau aku itu ada nampung air kelapa. Jadi air kelapanya itu sengaja aku tampung, tujuannya buat aku masukin ke dalam rendang dagingnya ini supaya katanya dagingnya itu bisa lebih empuk, supaya proses memasaknya itu lebih cepat gitu ya bun. Oh alah, ini tuh ternyata ada kunyit yang gak halus ke blender, jadi mau diapain lagi? Ya udah aku buang aja. Sekarang tinggal aku tambahin garam. Aku tambahin garamnya sedikit aja dulu, nanti itu kalau misalnya kurang pas tinggal ditambahin lagi. Pokoknya kalau misalnya lagi masak yang agak seperti ini tuh aku benar-benar hati-hati ya bun saat penambahan bumbu dan garam, soalnya takut aja kalau misalnya nanti rasanya tuh keasinan atau bumbunya itu kurang enak, karena sayang gitu ya bun kalau misalnya nanti masakannya itu nggak kemakan. Udah masaknya capek-capek nggak enak pula, rugi lah. Ini tahap terakhir setelah airnya itu agak sedikit surut, tinggal aku tuangin santan. Ini santan kelapanya aku pakai 1 butir, tapi nggak full ya, karena tadi itu kan aku pakai sedikit buat kelapa gongseng, tapi sama aja sih jatuhnya 1 butir juga, karena kan semuanya dimasukin ke dalam kuali yang sama. Dasar aku ini ya agak rada-rada tulalit. Ini betul-betul prosesnya begitu lama sampai aku itu nambahin kayu beberapa kali, tapi rendang dagingnya itu belum masak-masak juga. Terakhir kalau misalnya udah mulai masak atau mulai empuk gitu ya dagingnya, aku tinggal tambahkan asam kandi sekitar 2 potongan. Ini rendang dagingnya udah hampir masak, kelihatan kalau misalnya kuahnya itu udah mulai surut. Ini tuh kenapa aku masak rendang dagingnya itu agak lumayan banyak, soalnya hari ini tuh aku pengen kasih rezeki sedikit ke anak-anak santri. Ini tuh posisinya rendang dagingnya udah aku kasihin sebagian ya ke anak santrinya, dan tinggal segini lagi buat kita. Ini juga udah lumayan banyak sih, apalagi kan kita makannya cuma bertiga. Berhubung aku juga udah selesai masak-masaknya, jadi sekian dulu untuk video hari ini.